Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan iradahnya pada subuh pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga dapat melaksanakan sebuah kewajiban yang senantiasa kita laksanakan setiap pagi, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Imam besar Masjid Islamic Center, yang kami muliakan Ketua UPTD dan seluruh unsur pengurus Masjid Islamic Center yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Khadim JPS beserta dengan jajarannya, dan yang kami muliakan seluruh muslimin muslimat yang telah berhadir mengikuti kegiatan gerakan pemuda subuh pada subuh pagi yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sejenak karena memang tadi ini dadakan ini. Jadi menyakeun urang Aceh karena hana kuat lamblang lalu canggang je keraja. Jadinya karena mubadih kita berhalangan, saya diminta untuk mungkin beberapa saat memberikan sedikit berbagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam surat Al-As yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Di dalam surat tersebut atau ayat tersebut jelas di sana Allah menegaskan, yang pertama Allah bersumpah demi masa bahwa sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam kerugian, kecuali mereka-mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh, dan mereka yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan menyeru kepada kesabaran. Berdasarkan ayat yang kami bacakan tadi, ada dua dimensi di dalam ayat tersebut yang Allah tujukan kepada kita selaku hambanya. Yang pertama yaitu dimensi internal, di mana kita diminta untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimplementasikan keimanan kita dalam bentuk ibadah, dalam bentuk perbuatan-perbuatan saleh, dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian dimensi yang kedua, kita tidak hanya diminta untuk saleh kepada diri sendiri, kita tidak hanya diminta untuk memikirkan tentang diri kita sendiri, tapi juga kita punya kewajiban untuk menyampaikan sesuatu yang hak, untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara kita yang lain, untuk bersabar terhadap cobaan ataupun ujian-ujian yang Allah berikan.
Setidak-tidaknya kita harus menyampaikan sesuatu yang berguna dan baik, paling kurang kepada keluarga kita masing-masing. Jadi artinya, berdasarkan ayat tersebut, barulah seseorang ataupun tidak merugi bila memang kita bisa melaksanakan 4 unsur. Yang pertama adalah 2 unsur yang mengarah kepada diri kita pribadi, yaitu kita harus beriman dan beramal saleh. Yang kedua, kita harus senantiasa menyampaikan sesuatu yang baik ataupun yang hak kepada orang lain, apakah itu keluarga kita, sahabat kita, ataupun orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi dalam hal ini jelas bahwa tugas untuk menyampaikan sesuatu yang memang diperintahkan Allah itu bukan hanya tugas daripada para alim ulama, mubalik, ataupun guru-guru yang memang senantiasa memberikan ilmunya kepada kita. Tapi ini merupakan adalah tugas daripada kita pribadi-pribadi muslim untuk senantiasa menyampaikan risalah Allah dan menyampaikan sesuatu yang baik terhadap sesama. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT. Kemudian apa yang harus kita sampaikan? Apa yang sebenarnya yang memang senantiasa harus kita selalu menyampaikannya dan wajib kita sampaikan. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadanya. Di dalam ayat ini jelas Allah menggambarkan kepada kita atau menyampaikan kepada kita manusia apa sebenarnya tugas kita, apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memang yang harus senantiasa kita sampaikan. Inilah yang memang harus selalu kita dakwahkan. Baik itu kepada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan muslimin dan muslimat yang senantiasa. Yang harus kita dakwahkan yaitu tentang bahwa kita memang diwajibkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ibadah ini sendiri ini ada 2 syarat yang memang harus dilakukan supaya ibadah kita kepada Allah SWT ini diterima. Karena ada ibadah yang kita lakukan tapi tanpa melalui 2 syarat ini, maka ibadah kita tidak akan diterima. Adapun 2 syarat yang harus kita penuhi pada saat kita beribadah, yang pertama yaitu ikhlas. Yang kedua ittiba. Kalau ittiba ini mencontoh kepada Rasulullah atau mencontoh kepada para alim ulama-ulama yang memang sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana cara kita beribadah, ini mudah. Kita mencontoh atau mempelajari fikah-fikah ibadah. Tapi persoalan yang menyangkut dengan ikhlas, ini yang memang sebenarnya agak sulit. Apalagi kalau kita memang tidak mengerti bagaimana sebenarnya ikhlas yang dimaksudkan di dalam agama. Ikhlas di dalam dimensi Islam atau dalam perspektif Islam itu adalah melaksanakan sesuatu itu memang tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata karena Allah SWT, dan melaksanakannya tanpa dipengaruhi oleh kondisi ataupun dorongan dari pihak lain. Ikhlas itu benar-benar timbul, terdorong dari diri kita pribadi. Kemudian dalam melaksanakannya kita tidak membutuhkan orang lain. Persoalan ibadah ini memang persoalan semata-mata antara kita dengan Allah. Kemudian ikhlas ini juga tidak dipertontonkan kepada orang lain. Dan ikhlas ini pada saat melaksanakannya itu dilaksanakan dengan senang hati dan dinikmati prosesnya. Kemudian
ikhlas, setelah dilaksanakan dia akan terasa lega, akan terasa puas bahwa kita telah melaksanakan sesuatu yang memang seharusnya harus kita lakukan. Kemudian ikhlas itu sifatnya konsisten, istiqamah. Dia akan dilaksanakan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, di subuh yang berbahagia ini, saya akan coba menyampaikan tentang ilustrasi atau definisi ikhlas dalam bentuk perbuatan yang senantiasa kita laksanakan hari-hari. Cuman di sini saya mohon maaf, bukan saya menyamakan tentang perbuatan ibadah dengan perbuatan yang dilakukan sehari-hari oleh kita sebagai manusia. Cuma ini hanya semacam ilustrasi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seandainya ada seorang pimpinan yang sedang membuat rapat di sebuah kantor, seorang pimpinan yang sedang memimpin rapat penting di sebuah kantor ataupun sebuah komunitas, tiba-tiba si pimpinan tersebut merasa mules. Ya, si pimpinan tersebut merasa mules, di mana yang bersangkutan memang tidak bisa menahan, tidak bisa lagi memimpin rapat. Yang bersangkutan harus segera meninggalkan ruang rapat dan mencari tempat untuk membuang hajatnya. Di sini kita bisa bayangkan, adakah seorang pimpinan yang dalam kondisi seperti itu akan terus melaksanakan rapat sampai selesai, baru kemudian dia mencari tempat untuk membuang hajatnya? Saya rasa selaku manusia normal ini tidak akan mungkin terjadi. Siapapun dia, kapanpun, pada saat memang kondisinya sudah memang menuntut untuk segera melaksanakan hajatnya, maka dia akan meninggalkan tempat tersebut walau sepenting apapun tempat itu. Apakah dia sebagai seorang pimpinan rapat ataupun dia memang sebagai orang yang sedang mengikuti rapat. Kemudian walaupun dia seorang pimpinan rapat yang punya jabatan tinggi, punya anak buah, punya ajudan, pada saat dia hendak membuang hajat, dia tidak akan pernah mengajak siapapun untuk mendampinginya. Dia misalnya, kita contohkan saja, dia seorang komandan besar yang setiap saat kemanapun pergi selalu didampingi oleh ajudannya, tapi pada saat itu dia tidak butuh ajudannya. Dia tidak akan pernah mengajak ajudannya. Dia akan terus pergi sendiri, mencari tempat, dan tempatnya yang pasti tersembunyi. Dia tidak akan mencari tempat yang dilihat oleh orang lain. Dia akan mencari tempat yang memang tempatnya itu tersembunyi, dan pada saat dia melaksanakan kegiatannya tidak boleh dilihat oleh orang lain. Dan dia melaksanakan kegiatan tersebut dengan sukarela, dengan senang hati, tanpa ada paksaan. Kemudian dia menikmati prosesnya. Dia nikmati proses apa yang sedang dilakukannya. Setelah dia melakukan perbuatan tersebut, dia akan merasa lega. Dia akan merasa puas. Kalaupun dia nanti balik lagi ke ruang rapat setelah itu, setelah dia memang menyelesaikan tugasnya. Persoalannya, dan dimanapun, dalam kondisi apapun, bila memang kondisi ini mengharuskan dia meninggalkan tempat, apakah itu di ruang rapat, apakah itu di sebuah acara, apakah itu sedang mengikuti upacara dan sebagainya, tetap dia akan tinggalkan tempat itu untuk melaksanakan hajatnya. Persoalannya sekarang adalah, adakah kita di dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, adakah kita pada saat sedang rapat penting ataupun sedang acara penting, begitu kita mendengar panggilan Allah, kita tinggalkan ruang rapat, kita tinggalkan acara kita, tanpa harus mengajak siapapun, kita langsung menuju ke tempat yang memang seharusnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Kalau memang kondisi pada saat kita melaksanakan ibadah tadi persis seperti kondisi yang kami sampaikan pada saat kita hendak melaksanakan kegiatan yang memang menuntut kita untuk segera meninggalkan tempat yang memang penting tersebut,
itulah baru namanya ibadah kita, ibadah yang ikhlas. Sementara sekarang kita justru mungkin sering melihat di dalam sebuah ruang rapat, seseorang rasanya enggan meninggalkan ruang rapat, tidak enak sama pimpinannya, atau pimpinan tidak enak dengan bawahannya. Paling-paling kalau sedang berkumandang azan, kebiasaannya yang dilakukan hanya berhenti sebentar untuk menghormati azan, kemudian rapat terus dilanjutkan tanpa dilaksanakan sholat. Kalaupun ada melaksanakan salat nanti setelah rapat. Artinya apa? Kita telah membesarkan dunia dengan akhirat, dan ini jelas-jelas sudah bertentangan dengan ayat yang kami bacakan tadi, yaitu surat Az-Zariyat 56, yang bahwasanya Allah menciptakan kita itu semata-mata adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi artinya ibadah, terutama salat, ini harus memang benar-benar diutamakan dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Kalau ini belum bisa kita laksanakan, maka ibadah kita belum bisa dikategorikan ikhlas. Sementara kita seharusnya harus malu kepada zat yang telah memberikan kita untuk bisa melaksanakan hajat di setiap saat. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seandainya Allah tidak memberikan ataupun Allah mengambil kembali nikmat kepada manusia dalam kondisi diberikan proses untuk membuang hajat itu terganggu, sebagaimana kita sering juga melihat bahwa ada orang yang memang harus masuk rumah sakit ataupun harus diopname, harus dioperasi karena memang tidak bisa lagi membuang hajat secara normal. Jadi artinya apa? Seharusnya kita harus mengutamakan panggilan Allah SWT yang telah memberi kita seluruh komponen yang ada di tubuh kita, sehingga kita bisa beraktivitas dan melaksanakan, baik itu yang kita masukkan dari luar ke dalam tubuh kita, ataupun kita membuang sesuatu yang memang sudah menjadi sisa di dalam tubuh kita. Jadi mungkin inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, semacam ilustrasi bahwa yang ibadah sesuatu yang memang itu ikhlas, ya seperti yang tadi kami gambarkan, bahwa ikhlas itu memang harus dilaksanakan dengan dorongan dari diri sendiri tanpa harus dipengaruhi orang lain, tidak harus mengajak orang lain, dilaksanakan dengan senang hati, menikmati apa yang kita lakukan, dan kita merasa puas sebagaimana kita telah melaksanakan suatu kewajiban. Demikian pula halnya bila kita telah melaksanakan sebuah ibadah, misalnya kita telah melaksanakan salat, tentu kita akan merasa puas ataupun sudah merasa bahwa kita telah melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf dalam kondisi yang memang ini saya sendiri bukan seorang mubalik sebenarnya, teman, karena sudah diminta, ya sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa semua kita memang berkewajiban untuk saling mengingatkan dan menyampaikan sesuatu yang mungkin yang pertama berguna bagi saya pribadi, dan semoga hal ini berguna bagi bapak-bapak dan ibu sidang jamaah sekalian. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.